Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Mita di kelas 3B. Gimana kabar kalian semua? Bu Guru percaya semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat karena kalian masih di rumah aja. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul penggunaan kosakata yang tepat. Sebelum itu, baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, dengan begini, selamat menyaksikan materi dari Bu Guru ya. Oke, bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kosakata yang tepat. Nah, kapan saja Bu Guru kita menggunakan kosakata yang tepat? Oke, kita bahas di sini ya. Yang pertama itu adalah pada saat kita menyusun laporan. Nah, kosakata yang tepat digunakan ketika menyusun laporan. Oke, kita lihat ya. Kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun ke laporan. Nah, laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Ingat ya anak-anak, kosakata yang digunakan ketika kita menyusun laporan itu sifatnya baku. Nah, tidak bisa menggunakan kosakata bahasa daerah atau bahasa asing ya, harus menggunakan kosakata baku bahasa Indonesia. Nah, gitu dia. Oke, selanjutnya melengkapi informasi berdasarkan teks. Nah, ini juga menggunakan kosakata yang tepat. Nah, ketika kita melengkapi informasi berdasarkan teks, kita menggunakan kosakata yang tepat. Bagaimana itu Bu Guru? Nah, ini dia dijelaskan bahwa kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Nah, jadi dengan kosakata yang sudah anak-anak ketahui, nah kalian bisa menggunakan itu untuk melengkapi informasi dalam sebuah teks, gitu ya. Bila ada kosakata yang belum kamu ketahui artinya, kamu dapat mencari arti kosakata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Nah, kamus ini ada dia berbentuk buku. Nah, tapi bisa juga didapatkan di handphone. Nah, bisa dia di-download di handphone, boleh ada aplikasinya. Nah, selain di handphone atau di kamus buku, kalau misalnya tidak ada, kalian tetap bisa cari di Google. Nah, tapi Bu Guru kasih pesan, ketika mau membuka Google atau mau membuka internet di handphone, silakan minta bantuan orang tua atau kakak ya, yang ada di rumah, yang dekat sama kalian ya. Tidak boleh sendirian bukanya, oke? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kosakata yang tepat juga digunakan ketika kalian menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia, ya dong. Nah, supaya kalian ketika menuliskan ciri-ciri itu tidak memiliki makna yang keliru, tapi punya makna yang berhubungan, gitu ya. Oleh karena itu digunakan kosakata yang tepat. Nah, tidak lupa ketika kita menggunakan kosakata yang tepat, kita juga harus paham dengan kosakata itu. Kita sudah tahu juga artinya apa, begitu ya. Nah, kemudian semakin banyak kosakata yang kamu ketahui, maka akan semakin mudah dalam menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Nah, berarti ketika kalian menceritakan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia, maka isi dari teks itu adalah kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri tumbuhan, khususnya tumbuhan khas Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian ketika membuat laporan juga digunakan kosakata yang tepat. Apa saja itu Bu Guru tips-tipsnya? Nah, untuk memperbanyak atau menambah kosakata, anak-anak bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca teks. Ingat ya, teks itu tidak hanya ada pada buku pelajaran. Nah, anak-anak bisa dapat dari majalah, atau dari koran, atau dari internet. Oke, boleh. Tapi satu lagi, guru
catatan ketika kalian membuka bacaan-bacaan tersebut, baiknya minta bantuan orang tua ya, supaya kalian lebih memahami maknanya. Nah, yang kedua, ketika kalian sudah menemukan kosakata baru itu, kalian boleh menandai kosakata itu atau dituliskan kembali dalam sebuah kertas yang baru. Ditulis kosakata mana yang baru kalian dengar saat itu. Nah, kemudian kalian boleh mencari artinya di dalam KBBI. Ingat ya, selain KBBI, kalian juga bisa lihat Google dan tanpa lupa minta bantuan orang tua. Oke, yang terakhir, anak-anak bisa mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Nah, ketika kalian sudah mengetahui arti dari kosakata itu, anak-anak bisa menggunakan kosakata itu. Misalnya, kalian bisa menulis menggunakan kosakata yang baru itu. Nah, atau bisa kalian ucapkan langsung. Nah, kalian langsung minta koreksi bu guru atau minta koreksi orang tua, boleh. Siapa orang dewasa yang ada di sekitar kalian, silakan minta bantuannya ya. Oke. Nah, kosakata yang tepat juga digunakan ketika kalian membuat teks percakapan. Nah, ini dia. Sudah pernah belum kalian membuat teks percakapan? Pasti anak-anak sudah jago ya. Nah, ketika membuat teks percakapan, kalian harus menggunakan kosakata yang baku juga. Tidak harus baku, karena kan teks percakapan bentuknya cerita. Nah, nanti disesuaikan juga dengan teks percakapan seperti apa yang diinginkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya tentang cerita kehidupan sehari-hari ya tidak membutuhkan kosakata yang baku, gitu ya. Oke, selanjutnya kalian juga harus memperhatikan pembagian waktu berbicara dan topik yang dibahas di dalam teks percakapan itu. Misalnya dalam teks percakapan itu pemerannya atau tokohnya itu membicarakan tentang tumbuhan. Tapi kalian ingin memasukkan topik tentang kehidupan modern, kehidupan maju atau kehidupan di perkotaan. Tidak berhubungan ya. Oleh karena itu, kalian juga harus teliti dalam memilih kosakata yang tepat untuk membuat sebuah teks percakapan, sehingga nanti para pemeran atau para tokoh yang ada di dalam teks percakapan ini saling berhubungan yang mereka bicarakan. Paham ya sampai di situ? Kita lanjut lagi. Nah, membuat kalimat menggunakan kosakata baru ya. Nah, anak-anak kan kalau misalnya sudah menemukan kosakata yang baru, kalian langsung mencari artinya, ya kan? Pasti. Nah, setelah kalian mengetahui artinya, langkah selanjutnya yaitu menggunakan kosakata itu dalam sebuah kalimat, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, itu dia tadi materi kita sehubungan dengan penggunaan kosakata yang tepat, gitu ya anak-anak ya. Bu Guru harap kalian bisa memahami gimana cara menggunakan kosakata yang tepat itu tadi. Ya, pasti bisa pelan-pelan saja. Yang penting kalian paham dulu maknanya, paham dulu makna kosakata itu. Boleh tanya ke orang tua atau ke bu guru, boleh silahkan, atau buka kamus, boleh. Ada juga kamus internet dan minta bantuan orang dewasa tentunya ya. Nah, oke, di akhir kata Bu Guru mengucapkan selamat belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap di rumah saja dan selalu semangat ya. Oke, salam sehat, salam DigiTM.